Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldian Malik dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Yang pertama, saya pastikan kabar dari adik-adik sekalian sehat-sehat saja semuanya dan tetap semangat dalam pembelajaran walaupun secara daring atau online. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, persilahkan. Berdoa selesai, langsung saja saya bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian klasifikasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan urutan takson yang benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh nama ilmiah makhluk hidup dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kunci dikotom dengan benar dan kunci determinasi dengan benar melalui studi literasi. Yang kelima, peserta didik dapat menyusun kunci determinasi dengan tepat. Nah, setelah saya bacakan tujuan pembelajaran, ayo kita ke materi selanjutnya. Materi pertama yaitu adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Nah, tujuan dari klasifikasi yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Itu tujuannya. Yang selanjutnya yaitu ada dasar-dasar klasifikasi. Dasar-dasar klasifikasi yang pertama yaitu makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh, anatomi. Dan yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, ini contoh dari klasifikasi. Yang pertama ada contoh ayam, kelompok ayam. Yang kedua ada kelompok singa dan kawan-kawan seperti zebra, kucing, koala, nah itu dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya nih kelompok ketiga ini ada reptil, ada buaya, kelompok buaya. Nah, itu ada penyu, ada kura-kura, ada ular, itu disebut kelompok reptil. Mereka dikelompokkan karena apa? Karena mereka memiliki persamaan. Jadi persamaan dari ketiga kelompok itu, semua ketiga kelompok itu yaitu termasuk hewan secara umumnya. Sedangkan perbedaan dari ketiga kelompok itu dia sangat berbeda. Yang pertama dari kelompok ayam-ayaman itu ayam itu sangat berbeda. Yang pertama itu ayam itu adalah hewan yang unggas, sedangkan singa dan kawan-kawan itu adalah hewan mamalia. Buaya dan kawan-kawan merupakan hewan reptil. Nah, itu kelompok-kelompoknya, itu beda-bedanya. Lanjut. Nah, ini merupakan urutan klasifikasi. Yang pertama itu ada regnum, divisio atau filum. Yang kedua ada kelas. Yang ketiga ada ordo. Yang kelima ada famili. Yang keenam ada genus. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah spesies. Nah, urutan tersebut persamaan ciri yang paling umum, kemudian makin ke bawah itu makin khusus, makin rinci, semakin sedikit pula ciri persamaannya. Jadi dari yang paling atas itu adalah ciri umum. Contoh dari ketiga itu merupakan hewan. Nah, sedangkan semakin ke bawah dia itu ada kelompok-kelompoknya. Kelompok satu ayam ini adalah kelompok unggas. Nah, yang satu ini adalah mamalia, singa, mamalia, kelompok mamalia. Sedangkan buaya kelompok reptil. Itu semakin ke bawah dia itu semakin dicirikan, semakin dikhususkan. Nah, jika belum paham bisa ditanyakan nanti. Baik, lanjut untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah pengertian kunci dikotom.
sama kunci determinasi. Nah, pengertian kunci dikotom sama kunci determinasi itu adalah yang pertama kunci determinasi. Nah, pengertian kunci determinasi yaitu suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sedangkan kunci dikotom yaitu kunci determinasi yang memuat pernyataan dengan ciri yang saling berlawanan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk menentukan kelompoknya adalah dengan menyusun ciri yang berlawanan. Bagaimana cara menyusunnya? Sini di slide selanjutnya. Cara menyusun kunci determinasi yang pertama yaitu kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain tidak. Contohnya, tumbuhan memiliki bunga yang berlawanan, tumbuhan tidak memiliki bunga. Nah, itu contoh yang bisa diterima yaitu adalah Tuhan memiliki bunga, dan yang dilawan yaitu tumbuhan tidak memiliki. Jadi ada sadaya perlawanan. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif. Contoh, daun besar, daun kecil. Di satu pohon itu memiliki daun yang banyak. Ada daun besar, ada daun kecil di dalam satu pohon. Jadi itu relatif. Jangan menggunakan hal yang itu. Jadi orang bisa bingung. Dan yang paling terpenting dalam menentukan ciri determinasi yaitu adalah kita harus tahu ciri dari makhluk hidup tersebut untuk mencari jawabannya. Nah, ini untuk contoh menyusun kunci determinasi. Contoh dari mangga. Kita buat kunci determinasinya seperti akar tunggang. Yang kedua, 1 akar tunggang, 1A akar tunggang, 1B akar serabut. Yang kedua yaitu 2A tulang daun sejajar, 2B tulang daun menyirip. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu 3A terdapat percabangan, 3B tidak dapat percabangan. Nah, daun pohon mangga. Nomor satu dulu. Mangga ini termasuk daun akar tunggang atau akar serabut. Nah, itu gitu caranya. Nah, jawabannya adalah 1A. Daun mangga memiliki akar tunggang. Dan selanjutnya tulang daun sejajar atau tulang daun menyirip dari mangga itu. Jawabannya apa? Kita harus ketahui dulu ciri-cirinya. Bagaimana untuk menjawabnya? Nah, setelah kita tahu baru kita bisa menjawab. Jadi jawabannya adalah 2B. Tulang daunnya itu menyirip, bukan sejajar. Sedangkan yang selanjutnya yaitu 3A, yang ketiga. Mangga ini pohonnya bercabang atau tidak? Jawabannya 3A, dia bercabang. Nah, begitu seterusnya. Jagung. Contoh lain ini jagung atau padi. Bagian pertama, akar serabut apa akar tunggang? Kita cari dulu cirinya. Kalau udah cari baru kita bisa jawab. Jawabannya apa? 1B, akar serabut. Nomor 2, tulang daunnya sejajar atau menyirip. Jawabannya apa? 2A. Sedangkan selanjutnya yang ketiga yaitu 3A atau 3B. Terdapat percabangan atau tidak percabangan? Jawabannya 3B. Nah, padi juga begitu, sama seperti jagung. Yang pada intinya yaitu kita itu harus tahu ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Jika kita tidak tahu dengan ciri makhluk hidup, kita akan sulit. Bagaimana kita tahu ciri-ciri makhluk hidup itu? Dengan studi literatur yang kita baca. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, bila ada yang belum paham, bisa ditanyakan di komentar atau di chat saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.